Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Hasan Basri Agus, pria kelahiran Dusun Sungai Abang, Kabupaten Sarolangun, bukan berasal dari keluarga berada, namun dengan jiwa juang membawanya berani untuk merantau meski dengan usia masih sangat belia, dengan melanjutkan sekolah di Pondok Pesantren As'ad seberang kota Jambi. Berbagai manis getir kehidupan dilalui yang demikian membawanya masuk ke dunia birokrasi. Berbagai tantangan tetap dijalani, selalu siap untuk ditempatkan di mana saja, hingga membawanya berproses untuk menjalankan amanah sebagai birokrat. Didampingi sang istri Yusniana, dengan kecintaan oleh sang anak, berbagai proses mengemban amanah dilalui hingga membawa jalan menuju pengharapan bagi masyarakat. Menjadi Sekda Kota Jambi dengan raihan prestasi terbaik di tingkat nasional dan masuk di dunia politik hingga menjadi Bupati Sarolangun membangun tanah kelahiran, hingga diamanahkan menjadi Gubernur Jambi periode 2010 hingga 2015. Berbagai terobosan prioritas pembangunan Provinsi Jambi dijalankan dengan memperkuat nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Hidup tak bernilai baginya jika tidak bermanfaat bagi orang banyak. Hasan Basri Agus, anak santri kelahiran Dusun Sungai Abang, Sarolangun. Jadi bagi saya, sosok Pak Hasan Basri Agus ini terpaslah kami itu satu daerah dan satu wilayah. Tapi fakta bagi saya mendengarkan dari segi katakanlah kemanusiaan, ini saya lihat lebih familiar dengan siapa. Yang besar, yang tua dihargai, yang kecil itu sangat. Kemudian dalam hubungan kerja gitu juga. Beliau ini tidak pernah misalnya memberhentikan staf atau sebagainya, sifat tidak bertepat. Kemudian dalam masalah pendidik, staf sudah selalu dia terus memberi arahan untuk beritahu dia santun kepada seluruh staf. Nah, kemudian dari kemasyarakatan, beliau ini sampai hari ini memang di masyarakat manapun, di kabupaten manapun, di daerah manapun, saya pikir sudah tidak asing lagi di masyarakat yang pada. Nah, untuk itu saya melihat baik di masyarakat, baik di pemerintah maupun di siapa pun yang pimpin dan yang biasa pun, ini bagi saya melihat tidak pernah mengenal kesan-kesan yang tidak pada tempatnya. Orang tuanya meninggal dan dia ikut orang tua saya. Kerjanya dia memang waktu itu sekolahnya hanya berapa karena ya orang tidak mampu juga. Kerja dia motong karet. Ada dekat pinggir desa. Saya ikut dia. Motong karet. Bayang kelas 4 SD. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Hasan Basri Agus, siapa yang tidak mengenal? Dia seorang birokrat yang terjun ke dunia politik dan menjadi Gubernur Jambi periode 2010 hingga 2015. Dan inilah kisah selengkapnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, kita pengen tahu deh cerita masa kecil Bapak, anak dusun di Kabupaten Sarolangun. Dusunnya apa sih Pak? Dusunnya Desa Sungai Abang. Dari kota Sarolangun ke ibu kota Kabupaten Sarolangun itu sekitar 6 kilo lah. 6 kilometer dari ibu kota. Dari ibu kota berarti tidak terlalu jauh. Enggak. Biasanya ngapain aja sih Pak masih kecil? Kalau masa kecil saya memang dari dilahirkan di Desa Sungai Abang. Kemudian juga sampai SD. Masuk sekolah SD, tapi waktu itu memang belum ada SD. Belum ada SD di desa saya. Saya harus jalan kaki ke desa sebelahnya, Desa Panti namanya. Desa sebelah Desa Sungai Abang sekitar 2 kilo. 2 kilo harus jalan kaki zaman itu sekitar tahun 60-an ya. Setiap hari? Setiap hari. Kami itu dan dulu udah ada beratnya rasanya gitu.
Tapi batas kelas 4 SD. Begitu naik kelas 5, itu pindah lagi ke desa sebelahnya gitu. Pindah lagi ke desa Sebelahnya, nambah kilonya sekitar 4 kilo. Kenapa tidak melanjutkan di sekolah itu? Sebab di sekolah itu batas kelas 4. Batas kelas 4 4 saja? SD, zaman dulu begitu. Jadi kelas 5, kelas 6-nya ada sekolah yang lebih lengkap lagi desa sebelahnya. Ya kita Berarti tentu tambahan lagi 2 kilo, tambah kilometer lagi jadi 4 kilo. Jadi 4 kilometer setiap hari. Itulah yang kami jalani anak-anak pada saat itu, ya, pada zaman itu. Masih ingat nggak sih Pak, siapa teman kecil Anda di sana? Masih ada, masih berapa orang masih ada. Masih ada? Masih. Dan Ya sudah pensiun, ada jadi pegawai, ada jadi petani di desa, masih ada. dilahirkan dari keluarga yang tidak dikatakan tidak terlalu berada, seorang petani tapi seorang ayah menjabat kepala desa 25 tahun. 25 tahun, betul. Itu ceritanya gimana sih Pak? Jadi saya memang dilahirkan keluarga yang tidak begitu mampu ya. Kecil, zaman masih muda, saya masih kecil. Dan waktu itu ya saya lahir tahun 1953. Itu pun saya ragukan tahun lahirnya. Diragukan? Diragukan. Kenapa? Karena memang orang tua udah pernah nyatat itu. Itu sama dengan tanggal kelahiran. Sekarang saya buka ceritanya. Tanggal kelahiran itu kan dalam SK saya 31 Desember. 31 Desember 1953. Sebenarnya itu saya ragu gitu. 31 Desember itu sebenarnya kena undang-undang. Kalau undang-undang itu apabila tidak jelas, tidak tahu tanggal lahir kita, seorang pegawai negeri itu diambil tanggal 31 Desember. Itulah mungkin sampai sekarang orang memperingati ulang tahun itu 31 Desember 1953. 53 itu pun saya ragu juga. Kenapa? Karena zaman dulu orang tua kita tidak pernah nyatat tahun lahir tuh. Dulu cuma berpikir tahun berapa lahir Pak? Oh, kau waktu itu lahir misalnya waktu membuat Umo itu sawah ya, itu ya, sawah ya, pesawat tanam padi. Waktu di sana gitu, misalnya di dusun lama misalnya, ada namanya itu Danau Lamo dan sebagainya. Cuma itulah yang tahu. Cuma diperkirakan saja lah mungkin sekitar tahun sekian. Jadi catatan-catatan di lemari atau lain sebagainya? Oh tidak ada. Begitu. Ya mohon maaf ya, bukan berarti kita mengecilkan orang tua kita. Begitulah kemampuan orang tua kita dan sumber daya orang tua kita pada saat itu seperti itu. Dan kita terima apa adanya ya. Gitu. Pak, dengan berkehidupan di keluarga yang tidak terlalu berada, apa sih yang dilakukan Pak? Ya saya memang kalau dari kecil memang sampai umur 7 tahun masih SD. Cuma yang jelas saya dulu waktu itu saya tidak terpikirkan ya. Saya sudah mulai belajar mencari kehidupan itu mulai kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Kebetulan ada kakak sepupu saya, itu dia lebih besar dari saya, mungkin lebih tua dari saya. Orang tuanya meninggal dan dia ikut orang tua saya. Kerjanya dia memang waktu itu sekolahnya hanya berapa karena ya orang tidak mampu juga. Kerja dia motong karet. Ada dekat pinggir desa, saya ikut dia motong karet. Bayang kelas 4 SD, saya sudah belajar ikut motong karet. Kan motong karet pada zaman itu tuh ada di bawah, ada itu nyontek nama istilahnya di atas. Saya yang di bawahnya saya gitu. Kelas 4 SD. Kelas 4 SD pada saat itu. Dan sampai juga ya waktu itu karetnya tidak betul besar, kecil, sesuai kemampuan kami, masih anak-anak jatuhnya. Kakak saya itu paling kelas 1 SD. Sampai kelas berapa sih Pak bisa goresin pohon karet? Itu sampai, itu setiap, saya tamat kelas 6, saya baru ke Jambi. Saya dulu tamat SD di desa yang kata saya tadi di Sungai Baung ya. Sungai Baung nama desanya. Pertama sampai kelas 4 SD Panti, itu pindah ke Sungai Baung. Kelas 6-nya tamat di sana. Begitu tamat SD saya langsung ke Jambi. Untuk masuk ke pondok pesantren? Masuk pondok pesantren di Asan. Biayanya Pak? Biayanya waktu itu ya kemampuan orang tua lah waktu itu untuk ngirim. Waktu itu kebetulan memang bapak sudah agak bagus ekonominya. Tapi begitu tahun kedua orang tua sudah mulai tidak sanggup. Kata dia, saya tidak sanggup lagi. Bayarnya mahal nggak? Kalau ada begitu. Enggak. Cuma kita kan tinggal di pondok. Di pondok masak sendiri, kemudian juga nyuci sendiri. Masih anak-anak, bayangkan. Kelas 1 SMP. Kok bisa nekat Pak pilihannya untuk bisa pondok pesantren? Ya tapi zaman dulu tuh begitu. Ternyata memang anak-anak tamat SD sudah ada yang ngaji di seberang. Istilahnya ngaji waktu itu di pondok itu. Kami tinggal di pondok. Begitulah kita memang ditempa dari kecil itu. Memang di pondok pesantren pada saat itu sudah bisa mandiri.
Jadi kecintaan ini agar hidup bisa mandiri, lalu Anda memilih untuk masuk pondok pesantren. Pondok pesantren. Jadi ini pilihan sendiri. Pilihan orang tua dan kita. Oh, pilihan orang. Zaman dulu kan dia terpikirkan mau sekolah apa, enggak, pokoknya ke pesantren gitu. Orang tua maunya ke pesantren itu. Enggak terpikir mau jadi gubernur, jadi bupati, enggak ada terpikir apa-apa. Nah, kalau misalnya bicara tentang masa kecil Bapak, sebenarnya impiannya apa sih Pak? Waktu kecil, SD? Waktu kecil saya tidak begitu banyak impian, tapi memang mau sekolah ya betul. Hanya ingin sekolah ya, ingin sekolah apa di pesantren ya oke gitu. Cuma mungkin terbawa-bawa karena saya tinggal di Asan itu dulu senangnya mimpin teman-teman. Mimpin misalnya duduk di ikatan pelajarnya, di kira-kira di itulah apa, kalau di mahasiswa itu senat gitu ya. Duduk di senat ya. Kalau di madrasah tuh di OSIS-nya gitu. Jadi dari kecil udah bisa. Dari kecil hobi, memang hobi berorganisasi gitu. Lalu SMA-nya di mana Pak? SMA-nya di sana juga di Asan tuh. Di Asan itu pagi kita ngambil PGA. Asan tuh dulu ada pagi sore sekolahnya. Pagi PGA sampai kelas 6. Sorenya itu sanawiyah negeri dan aliyah negeri waktu itu. Nah, kita di sekolah agama juga sorenya. Berarti Anda meneruskan dari tingkat SMP sampai ke SMA di pondok pesantren Asan. Kalau impian orang tua Pak? Kalau itu orang tua sebenarnya cukup begitu tamat Asan balik kampung. Disuruh pulang kampung. Pulang kampung. Waktu itu tingkat baru tamat Asan, dia bilang aku tidak sanggup lagi nyuruh kau kuliah. Katanya sesudah ini sudahlah balik kampung. Dulu niat aku kau begitu tamat dari Asan balik kampung, apa jadi imam, jadi khatib, kemudian ngajar di madrasah, itu aja. Itu saja. Itu niat orang tua gitu. Sederhana sekali. Pernah dipanggil pulang ya Pak? Ya suruh pulang. Sudah stop itu. Nah cuma kita kan masih ada keinginan untuk sekolah lagi, sehingga tuh sudahlah kalau bapak tidak mampu. Kebetulan ada kerbau orang tua saya itu ada 3 ekor. Saya minta 1 aja untuk modal. Dijual 1 untuk modal mau masuk perguruan tinggi. Urusan makan itu saya pikirkan. Itu dulu niatnya. Ya niatnya. Dalam pikiran saya dengan modal ini, apakah itu tenggelam atau timbul itu lihatlah nanti. Kalau memang mau tenggelam ya tenggelam, mau timbul. Itu aja pikiran pada saat itu. Jadi modalnya hanya 1 kerbau. Ekor kerbau. Orang tua pokoknya udah saya bantu lagi. Setelah itu. Lalu apa yang Anda lakukan untuk bisa sampai ke Jambi? Uang itu saya titip dengan ada di Ledok, saya tinggal di Ledok. Titip uang itu untuk kurang kasih hasil untuk orang dagang kan, untuk modal dagang orang saya kasih kurang kasih itu saya tiap bulan besar. Nah, di samping biaya untuk termasuk uang kuliah pertama itu dari uang itu. Tapi juga tidak mampu juga. 2 tahun masuk waktu itu masih IKIP, ya 2 tahun di IKIP, karena uang sudah mulai menipis. Ini tidak mungkin ini. Sebab uang itu bisa digunakan untuk cari kerja. Lalu Anda harus bekerja? Waktu itu saya akhirnya stop kuliah. Stop kuliah? Kuliah, stop. Itu belum selesai stop? Belum. Baru naik tingkat 2. Orang tua tahu? Tahu. Orang tua tidak pernah mikir lagi. Karena sudah selesai tadi kan tugas dia. Dia batas semua batas itu. Akhirnya ke Bapak itu malam hari cari ikan. Cari ikan. Dan masih ada anak-anak. Namanya Harun. Kami malam sudah isah kami turun sampai pagi cari ikan. Dan itu dijual? Dijual, paginya dijual yang sore. Siapa yang menjual? Ya kami berdua tadi, Harun namanya. Dia lebih dewasa, saya waktu masih bujang. Jadi di Jambi itu, di Lego, Anda tinggal di bukan keluarga? Bukan, bujangan, masih bujangan. Rumah sendiri? Rumah atau bedeng, nyewa bedeng. Nyewa? Ya, dengan kawan-kawan kami bertiga. Lalu berapa tahun Anda jualan ikan Pak? Ikan tuh saya kerjakan selama 7 bulan. 7 bulan? Cari ikan malam itu. Untuk modal lagi kuliah lagi? Ya, modal kuliah, ya sama makan aja lah gitu. Kuliah tidak bisa lagi, udah stop. Berarti itu tidak dipikirkan orang tua? Tidak. Tahu nggak dengan nasib Anda saat itu? Tahu, tapi mau diapain, memang orang tua tidak mampu lagi. Makan adik pun susah. Tentu aku sudah tinggal di kebun pada saat itu. Berapa bersaudara sih Bapak? Saya kalau 1 mak 1 bapak 7. Ya, selain kamu tulis dia merasakan 2, yang 3 lain. Jadi banyak tanggungan yang harus. Jadi tidak mampu. Itulah malam 7 bulan saya cari ikan. Jadi saya itu keluar dari sungai Danau Simpin di belakang Lego itu. Terus ngilir sampai ke bawah WTC sekarang. Itu dulu masih pelabuhan tuh, pelabuhan kapal itu. Sampai depan Madinah 10 terus ini sampai ke Merauke. Berarti itu adalah daerah sisi daerah kekuasaan saya itu. Di air pada malam hari. Berarti Bapak jago berenang. Wadah.
Makanya tidak takut lagi lah dengan buaya itu, tidak pakai takut lagi pada saya. Jadi ternyata kehidupan itu kalau kita sudah susah, apapun berani. Apapun dilakukan. Sampai malam itu sampai ke Muarakumpe, kan ada 2 jalur ada sungai sana. Iya. Nah, sampai Muarakumpe itu nyebrang. Nyebrang kita Tuliaman. Dulu ada pelabuhan Petiwaringin di situ. Disitulah disangkutkan perahu, nunggu hari jam 3 subuh. Pak, balik lagi Pak, kecintaan Anda terhadap dunia pesantren itu seperti apa? Kalau pesantren bagi saya ya, karena memang pertama merasa tempat saya dididik. Saya merasakan betul saya ilmu yang saya dapat di sana dan banyak ilmu agama, dan sampai juga saya begitu tamat. Mungkin orang lupa dengan sekolah tempat ini. Kalau saya sampai saya tamat, saya masih tetap ya. Sampai saya jadi gubernur asal masih tetap saya. Iya. Itu bukan apa-apa. Kenapa? Saya tidak mau lupa dengan orang yang pernah membesari saya. Kecintaan Anda terhadap tanah kelahiran dibandingkan daerah seberapa Tuliaman gimana Pak? Maksudnya asal? Iya. Dengan ya sama saja. Sama saja. Kita tidak boleh lupa. Memang ada, saya lupa Bapak ada Nabi mengatakan haram atas kamu itu lupa akan asalkan. Asal itu dalam arti luas, orang yang pernah membantu kita sekolah tempat kita di kampung halaman kita, jadi tidak boleh lupa. Teman pernah berbuat baik dengan kita, jadi tidak boleh lupa. Biasanya saya itu ngambil gaji terakhir, malu ya dengan anak-anak gadis kan. Paling kecil kan? Iya, karena gaji kita paling kecil, golong 1A kan. Biasa orang sudah ngambil gaji semua, saya baru siang baru ngambil gaji. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Berbagai lika-liku kehidupan dijalanin dengan kesulitan yang luar biasa Pak. Katanya juga pernah jadi penambang perahu. Betul. Jadi begini ceritanya. Kan tadi saya sudah tamat yang tadi mencari ikan. Kalau waktu saya masih di Asan, kelas 2 MTS ya, kalau 2 ya SMP ya, kelas 2 SMP lah kalau umumnya. Saya malam-malam kerja saya menambang perahu. Perahu orang. Perahu orang nyewa. Itu nama perahu. Zaman dulu kan ketek ini belum ada, belum pakai mesin. Dulu orang kalau ke seberang itu pakai perahu, semuanya didayungi gitu, dayung. Jadi biasanya satu perahu itu kalau kita masih anak-anak seperti itu, kami berdua, depan seorang, belakang seorang, berdua. Tapi biasanya yang di belakang tuh yang lebih dewasa. Kita waktu itu masih anak-anak, masih kelas 2 SMP, itu di depan dayungnya. Itu hasil uangnya untuk apa? Uang itu untuk makan. Untuk ya. Kenapa? Kembali yang tadi lagi, orang tua saya itu kena anak banyak, tidak mampu gitu. Cuma bisa ngirim beras 1 kaleng 1 bulan. 1 kaleng 1 bulan. Waktu tahun kedua. Tahun pertama masih mewah lah, tahun kedua ada sanggup gitu. Dia sudah tidak sanggup untuk sekolah. Cuma kita nekat waktu itu. Saya minta beras 1 kaleng aja. Kerja malam hari bisa saya nama perahu untuk mencari belanja. Pernah susut nggak Pak semangat Anda pada saat itu? Oh, enggak. Saya tidak pernah. Itu salah satu mungkin ya yang saya miliki. Saya itu begitu memutuskan sesuatu, saya nekat gitu. Saya nekat dan harus kerja keras. Jadi kerja keras. Oh, enggak pernah ada semangat. Kita jangan tanggung memang, karena begitu hidup tuh harus begitu. Jadi lanjut aja. Ya, terus. Sama hal sekarang orang bilang saya, Pak, Bapak itu duduk di rumah aja pasti jadi. Oh, saya tidak bisa seperti itu. Saya begitu saya nyatakan calon dan saya putuskan calon, ya saya harus turun ke lapangan. Harus kerja. Oke, tadi kita ceritain lagi di 7 bulan jadi pencari ikan. Ya, jadi cerita waktu itu begini, kan tadi saya sudah habis uang, kuliah tidak mampu lagi, tidak sanggup. Apa kalau untuk menyambung hidup? Adalah modal sedikit, saya mau cari kerja. Nah, adalah paman saya waktu itu di Legok itu yang kerja di kantor dinas kesehatan. Dia bilang, San, sudahlah kau kan kuliah tidak selesai, tidak mampu. Kau mau udah kerja di kantor dinas kesehatan? Itu benar-benar kuliah berhenti, bukan cuti? Berhenti betul. Ya macam mana mau pergi? Celana pun susah, hanya berapa biji, sepatu udah koyak-koyak gitu. Kalau cana, mohon maaf, cana kolor itu udah sampai jebrai gitu. Begitu susah. Adik saya kalau mengingat masa dulu itu sedih dia. Kehidupan teman itu. Dan terakhir, 5 bulan terakhir sudah mencari ikan. Saya diminta
oleh paman saya disuruh dimasukkan kerja untuk di pegawai dinas kesehatan. Jadi tenaga sukarela TKS. Tenaga sukarela. TKS. Bukan tetap ya? Bukan, sebab ada bakat penerimaan pegawai. Waktu itu penerimaan pegawai. Oke, kayaknya kita masuk. Tiap hari saya kerja itu. Tapi malamnya mencari ikan. Jadi tetap walaupun jadi tenaga sukarela siang hari, malam cari ikan itu kalau untuk makan. Cari makan kan. Dengan honor sebagai tenaga sukarela? Tidak ada, belum ada honor. Jadi kerja belum ada Kerja honor? belum honor. Asal kerja. Kapan dikasih oleh pimpinan? Untuk beli itu baru diambil. Misalnya sekedar uang ongkos, transport. Walaupun keren menjadi tenaga sukarela, tapi Ya. tetap harus. Kalau TKS itu kan ada pokok honor. Ya. Mencari makan itu tadi malam hari gitu. Tapi sampai bulan ke-7 saya cari ikan. Saya tadi diangkatlah jadi pegawai. Jadi pegawai tetap? Ya pegawai tetap. Tapi pangkat golongan 1A. Masih sangat rendah. Ijazahnya yang digunakan ijazah SD. Ijazah SD? SD. Bukan dari pesantren? Bukan aliyah negeri tadi, bukan. Kenapa? Waktu itu, karena aliyah negeri ini baru kan waktu itu, baru dipersamakan dengan SMA. Kita untuk kerja di bagian umum itu, misalnya di dinas kesehatan kan umum itu tidak bisa terima ijazah itu. Kalau ada ijazah SMA baru bisa. Jadi akhirnya digunakan ijazah SD, yang lakunya ijazah SD. Itu yang negeri. Sangat rendah. Golongan paling bawah, 1A. Ingat nggak Pak? Kalau salah sekitar 12.000 atau 13.000 pada saat itu. Tahun? Tahun 1976. 76. Itu cukup untuk membiayai? Ya, cukup dan cukup lah gitu. Tapi kan kita kerjakan kadang-kadang lembur waktu itu dikasih uang oleh bos. Itulah. Berarti itu awal Anda masuk ke dunia birokrasi? Birokrasi. Oke, setelah tukang di kantor, samping nyapu, tukang ketik. Tukang ketik? Ya, nyapu dan tukang ketik. Bisa double job gitu Pak? Bisa ya, pagi kan datang dulu kan nyapu, membersihkan ruangan, kemudian kita kaget tukang ketik, sambil belajar juga kan ketik kan gitu. Lalu ketika Anda memutuskan harus bisa masuk lagi kuliah, ada nggak sih? Nah setelah itu, kena ijazah saya SD, saya masuk sekolah SMA. Masuk lagi kuliah? Masuk sekolah lagi SMA Muhammadiyah. Langsung kelas 3, karena saya sudah tamat aliyah. Jadi kan bisa dipersamakan kan masuk, tapi kan saya tidak ujian serane tidak boleh itu tuh. Maksudnya ujian hanya masuk aja ujian tidak bisa, kita harus masuk minimal 1 tahun di SMA Muhammadiyah. Jadi Anda harus sekolah lagi. Jadi balik, bayangkan balik pulang kantor jam 2 masuk itu sekolah SMA Muhammadiyah. Jadi waktu itu tinggalkan SMA Muhammadiyah di Masjid Agung Al-Falah, kan di bawah tuh dulu sekolahnya. Jadi tinggal dari Telana itu mobil mampirnya depan itu tuh, mobil tambang, depan itu masjid, jalan kaki ke bawah masuk sekolah. Pulangnya jam 5 sore. Jadi hari-hari Anda sangat sibuk? Sangat sibuk, itu yang dikerjakan waktu itu. 1 tahun saja untuk masih melanjutkan, oh ini harus ada ijazahnya. Ada ijazah SMA. Sebab saya harus berusaha untuk menyesuaikan. Bayangkan kita masih bujangan, ya banyak yang satu angkatan yang kita pangkatnya 2A, semua kita 1A. Paling rendah. Paling rendah. Ada teman saya yang 2B pangkatnya waktu itu. Nah, padahal kita sudah pernah kuliah. Gitu. Dibully nggak Pak waktu itu Pak? Nggak. Cuma biasanya saya itu ngambil gaji terakhir. Malu ya dengan anak-anak gadis kan. Paling kecil kan? Iya, karena gaji kita paling kecil, golongan 1A kan. Biasa orang sudah ngambil gaji semua, saya baru siang baru ngambil gaji. Lalu berpikir... Ada juga rasa gengsi itu kan. Lalu berpikiran untuk bisa meneruskan perguruan tinggi Pak? Itu tadi, jadi setelah saya masuk SMA 1 tahun, saya ujian di SRANE-nya di SMA Muhammadiyah itu ngambil negeri di SMA 1. Jadi saya kecil-kecilnya alumni SMA 1 juga sebenarnya. Nah, jadi waktu itu ujian akhir tahun. Dari 63 orang yang dari SMA Muhammadiyah itu, yang lulus cuma 3 orang. Hanya 3? 3 orang kami pada tahun itu. Satu-satu yang tidak lulus itu adalah saya, 3 orang. Jadi terseleksi yang terbaik. Entahlah, tapi yang jelasnya nasib-nasiban lah, nasib lulus kan. Lalu setelah itu penyesuaian pangkat tadi menjadi 2A. Dulu aturan tidak begitu ketat. Bisa dari SD itu ijazah 1A itu bisa ke langsung SMA. Sebab kita kan sudah tamat juga kan. Setelah kita ada SMP. Akhirnya 2A. Setelah 2A 1 tahun, ada pengumuman dari APDN Jambi, Akademi Pembinaan. Dulu STPDN itu ada APDN di Jambi dulu, Akademi Tingkat Sarjana Muda, menerima pegawai yang punya ijazah SMA
golongan 22A untuk jadikan ikatan dinas. Modal Anda ada? Modal tadi ada, kita sudah punya, sudah 2A, sudah tamat SMA ijazah ada, tes lah, lulus. Nah itu baru mulai tinggal kerja kita ikatan dinas sekolah. Jadi Anda meneruskan di APDN? Di APDN, tamatlah sejarah muda APDN. Begitu tamat APDN saya langsung ditugaskan ke kantor gubernur, diangkat Kasubag di biro pemerintahan, sudah 2B untuk pangkat 2B atau 2C. Sudah itu 1 tahun saya di biro pemerintahan, saya diminta terpilih salah satu calon ajudan. Calon ajudan? Ajudan Bapak Dr. Andus Aji Abdurrahman Syiddi. Dan Anda terpilih? Ya kami bertiga, tapi saya terpilih. Terpilih jadi ajudan Pak Syiddi. Waktu itu beliau menjadi sekda. Pak, kalau boleh tahu sebenarnya impian Anda dari awal ada juga nggak sih Pak untuk bisa menjadi birokrat? Kalau ingin jadi pegawai itu mungkin iyalah ya, ingin lah hidup itu lebih baik gitu lah. Tapi nyata, kalau memang alurnya sampai ke sana itu sudah terpikirkan. Jadi nggak pernah punya bayang-bayang sampai sana? Betul, tidak terbayangkan. Sama hal itu tadi kan begitu saya tamat APDN. Teman-teman banyak dioper ke daerah, saya tetap ke gubernur di biro pemerintahan, kemudian akhirnya ditarik jadi ajudan Pak Syiddi. Beliau itu masih jadi sekda. 1 tahun beliau jadi sekda, saya ikut jadi ajudan beliau. Dia menjadi wakil gubernur Pak Syiddi. Anda terus ikut? Saya masih di bawah dia jadi wakil. Jadi saya jadi ajudan beliau sekitaran hampir 2,5 tahun. Cukup lama. Cukup lama. Setelah itu saya minta sekolah, masuk sekolah ke ngambil S1. Dari Kapolres Muda PA. S1 ke Medan USU. Ke USU? USU Medan. Tapi sudah berkeluarga. Sudah punya istri. Medan, saya ambil S1 itu kalau tidak salah itu 1,5 tahun saya bisa selesaikan S1. Tokoh-tokoh penting yang menginspirasi hidup Anda siapa sih? Ya, salah satunya Abdurrahman Syiddi. Itu dia orang tua, ya idola saya. Didikannya apa sih Pak? Banyak yang dari orang saya. Pertama beliau dulu ya bagaimana cara kerja cepat. Ya, kita malam-malam bekerja beliau sampai jam 1 malam kerja surat. Kemudian juga bagaimana memimpi. Saya lihat gaya-gaya beliau banyak yang saya ikuti. Setelah menjadi ajudan dan Anda meneruskan kuliah S1. Nah, begitu tamat S1, saya melapor ke beliau. Dia sudah menjadi masih jadi wakil gubernur, tapi mau jadi gubernur. Melapor ke beliau mau sekolah. Apa amanat beliau dengan saya? San, kalau cepat selesai ya, kalau bisa lebih cepat dari jadwal. Itu kata beliau. Memang 1,5 tahun saya tidak pulang, setahun pertama dari Medan. Saya sekolah 1,5 tahun saya selesai. Ngambil S1 selesai. Cepat sekali. Cepat. Ya. Sampai balik melapor dengan beliau, akhirnya saya dioper ke Batanghari. Ya, itu Bupati Pak Hasip Sam. Sekda di Batanghari itu Pak Saman. Beliau langsung jadi gubernur. Masih jadi wakil gubernur. Waktu itu akhirnya 1 minggu saya di kantor Bupati, oleh Pak Hasip saya ditugaskan menjadi sekretaris kecamatan Muarabelian. Sekcam. 3,5 bulan menjadi sekcam, saya diangkat menjadi camat Jambi Kecil, Parasubo di seberang. Dan Pak Syiddi masih memonitor lah karir saya. Ya, beliau langsung jadi gubernur itu. Sebab dia nggak kena ya saya memang terus terang mohon maaf. Beliau sangat sayang dengan saya. Pak Syiddi, saya tidak tahu juga apa sebab beliau memperhatikan saya. Akhirnya waktu itu saya dipindahkan ke Mersam. Tapi waktu jadi camat Jambi Kecil tadi Pak Syiddi bilang dengan saya, San, kau disuruh Hasip Sam untuk menjadi camat Jambi Kecil. Oh siapa? Waktu itu masih camat perwakilan. Kau bilang dia, kau pelajari watak-watak orang Jambi Kecil. Bayangkan, amanat dia diminta mempelajari watak orang. Bayangkan, ya, yang saya tidak bisa lupakan itu. Sudah, akhirnya 1 tahun 20 harinya di camat Jambi Kecil, saya dipindah jadi camat Mersam. Nah, untuk mempelajari watak itu sebenarnya apa sih Pak di dalamnya? Ya tentunya kita mempelajari perangai tingkah laku orang. Berarti itu sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Watak manusia ya. Coba kita, watak orang Jawa dengan orang Jambi kan beda. Orang Jambi dengan orang Batak kan beda watak-wataknya. Itu yang saya amanat beliau tuh masih ingat. Pelajari watak. Oke. Sekarang pindah ke Mersam. Menjadi camat Mersam. Itu baru 1 tahun 20 hari camat tadi. Waktu itu dia manggil saya lagi. San,
kau dipindahkan Hasib, dia tetap bilang Pak Hasib, dipindahkan Hasib menjadi camat Mersam. Tapi waktu itu beliau bilang, kau pelajari watak orang Mersam. Watak orang Jambi kecil dengan Mersam itu beda. Itu kata dia. Memang setelah kita pelajari memang betul ada bedanya, ada bedanya. Setiap orang suku-suku itu kan berbeda. Setelah dari Mersam Anda dilempar Mersam 14 bulan saya jadi camat situ. Setahun 2 bulan, 14 bulan. Karir Anda cepat banget ya Pak, Betul, pindah sana sini. betul. Itu yang beliau sudah jadi gubernur. Akhirnya saya dipindahkan menjadi camat Moreton Besi. Jadi di Batanghari Anda mutar. terus. Apa kata dia? Kau pelajari watak orang Moreton Besi. Memang kalau kita pikir-pikir, watak orang Jambi kecil masyarakat masih homogen, penduduk asli. Ya. Mersam penduduk asli. Pindah ke Moreton Besi itu penduduknya sudah heterogen. Ada Jawa, ada suku sudah campur situ kan. Dan paling banyak di situ Jawa gitu. Jadi di Batanghari udah berapa kecamatan? Nah, setelah itu saya di Tembesi sempat patah dulu. Patah kaki? Kaki, paha. Kecelakaan? Kecelakaan waktu melihat tanah kas desa di desa. Anda pakai motor. Motor. Sendirian? Dengan kepala desa. Masih ada orangnya sekarang. Setelah itu saya hampir 2 tahun setengah. Tapi yang menarik, yang menjadi catatan ya perlu diingat, yang tidak bisa saya lupakan. Pak Seyuti itu jadi gubernur, kalau dia pergi ke daerah barat, apakah itu ke Sarolangun, apa itu ke Bungo, pasti dia mampir rumah camat. Pasti dia mampir ke rumah saya. Nah, sampai dia. Yang dibilangnya apa? Suruhnya siap makan. San, ya kita ajudan dia kan. Serius masak, aku nak makan di sana. Nah, 1000 masak. 1000 suruh masak. Dengan kepindahan Anda putar-putar sana sini, Ibu juga ikut ya Pak? Ikut, jelas. Ikut. Kami ikut. Kami tidak pernah ikut. Kalau di Mersam, kami pindah ke Mersam. Waktu yang singkat? Waktu yang singkat juga begitu. Waktu di Moreton Besi, pindah ke Tembesi. Dengan kecelakaan yang terjadi, berapa lama Anda? Nah, di situ 2 tahun setengah saya, agak lama. Di Tembesi. Ya. Sebab pemulihan ini hampir 1 tahun. Waktu itu pakai tongkat. Begitu mulai sehat, saya dipindahkan ke Bungo. Baru mulai sehat, sudah pakai tongkat sebelah, sudah mulai sehat, saya dipindahkan ke Bungo. Menjadi kepala kantor catatan sipil di Bungo. Dukcapil ya Pak? Dukcapil, kalau sekarang Dukcapil. Dukcapil baru waktu itu. Saya pernah mengusulkan dengan beliau, minta, Pak, saya kan masih kurang sehat. Sebab di Bungo tidak punya mobil. Kata beliau, saya minta kalau bisa tetaplah di Batanghari. Saya dimarahi. Kau pindah ke sana. Aku yang ngatur. Kata dia bilang. Kau pindah ke Bungo. Yang ngatur saya. Kata. Berarti Anda ikuti terus saja? Oh, ikut, Pak. Jadi ternyata di Bungo cuma 7 bulan saya. 7 bulan. Jadi di kepala kantor catatan sipil. Dan ternyata untuk memulihkan kesehatan saya, kan capil kan tidak pernah turun. Kalau camat kan harus turun. Iya. Setelah itu saya ditarik ke Batanghari. Balik Batanghari, menjadi asisten sekda di Batanghari selama hampir 2 tahun. Beliau masih jadi gubernur. Pernah nggak sih Pak berpikir, oh ini terlalu cepat banget, saya harus pindah sana sini, terus karirnya juga pernah nggak bakal kesampaian jadi sekda dan... Nggak terpikir waktu itu. Pokoknya jalani aja. Pokoknya mengikuti aja, atasan, jalani aja. Tapi saya sangat merasa ini semuanya yang betul-betul beliau memperhatikan itu, jabatan saya. Batanghari 2 tahun jadi asisten, saya ditarik ke kantor gubernur. Menjadi kepala biro kepegawaian kantor gubernur. Beliau gubernur, bayangkan. Kita sudah semakin dekat kan. Tapi terakhir begitu beliau 1 tahun mau mengakhiri jadi gubernur, saya dipindahkan ke kota Jambi menjadi sekda kota. Sekda kota Jambi, dan di sini karir Anda sangat cemerlang. 1 triliun anggaran kita. 1,6 triliun. Iya, kecil sekali. Dan akhirnya kita coba pres dan putuskan, saya memikirkan kalau saya membangun jalan ke Kerinci, anggaran tidak cukup. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Pak BA, Ya. menjadi kepala biro kepegawaian di Provinsi Jambi berapa lama sih Pak? Saya sebelum kepala biro itu kan asisten sekda di Batanghari. Saya juga tidak nyangka pada saat itu saya terpilih untuk menggantikan kepala biro sebelumnya yang akan diangkat menjadi asisten.
Dan saya jadi kepala biro itu hampir sekitar 2 tahun lah. 2 tahun. Lebih sedikit ya. Lalu setelah itu Anda ditugaskan menjadi Sekda Kota Jambi. Ya, Sekda Dan Kota Jambi. ini katanya lama sekali. Itu termasuk lama saya jadi Sekda. 7 tahun. 7 tahun. Dan saya tidak terasa 7 tahun itu mendampingi, membantu Pak Wali Kota itu Pak Arifin Manap. Pak Arifin Manap 7 tahun dan prestasi katanya sudah bintang yang terakhir. Ya, sudah pencapaian yang paling tinggi. Saya tidak tahu lah ya, itu istilah masyarakat inilah. Tapi yang jelas selama jadi Sekda saya berapa kali naik pangkat pilihan istimewa berapa kali. Dan pernah juga terpilih sebagai pegawai terbaik se-Indonesia pada saat masuk. Jadi yang terbaik dari sejumlah jabatan mulai dari ajudan, lalu menjadi camat, sekcam dan lain sebagainya, kepala biro hingga sekda, sebenarnya posisi mana sih Pak yang paling krusial dan paling membahayakan Anda sendiri? Kalau dari sisi strategis ya, yang saya rasakan bahwa itu memulai debut saya untuk naik ke untuk populer lah itu di Sekda. Di Sekda Kota. Sebab di Sekda Kota saya banyak jabatan yang saya dipercayakan oleh Pak Wali pada saat itu. Mulai dari saya menjadi ketua lembaga adat Kota Jambi. Pada saat itu adat ini termasuk masih baru lah. Saya bagaimana mengembangkan adat kota waktu itu seperti acara pengantin, serah terima pengantin. Jadi sejumlah jabatan penting ini diemban juga? Diemban, ya. Di samping ketua lembaga adat, saya pernah menjadi ketua Kopri, ex officio ya. Kemudian menjadi ketua Palang Merah Indonesia Kota Jambi. Kemudian menjadi ketua Badan Amil Zakat di Kota Jambi. Jadi jabatan penting banyak sekali. Banyak saya yang dipercaya, diminta oleh Pak Arifin saya megang. Yakin kemudian nggak sih? Ketua Pramuka. Juga? Pramuka juga sudah. Saya jadi ketua Pramuka. Sebenarnya yakin nggak sih Pak seorang anak Sarolangun dari dusun terus menjadi jabatan di Sekda Kota Jambi? Tidak yakin saya. Tidak yakin. Waktu itu sebenarnya awal cerita jadi Sekda itu begitu Pak Arifin diangkat, dilantik menjadi wali kota. Pada salah 1 minggu setelah itu apa 2 minggu dia datang ke kantor gubernur. Saya kan kepala biro kepegawaian. Iya. Kalau ini kan BKD ya. Iya. Zaman itu kepala biro kepegawaian provinsi itu sangat menentukan. Semua jabatan itu SK-nya dari gubernur, dari daerah kabupaten. Iya. Saya datang Pak Arifin bilang dengan saya, di kota ini sekdanya kosong waktu itu. Dia bilang, Pak San, dia manggil saya San. Saya nak minta calon sekda kota. Siapa kira-kira orang yang memenuhi syarat? Saya punya data sebagai kepala biro waktu itu. Saya kasih, kalau salah ada 5 orang. Berarti datanya sebenarnya bukan diri saya Anda? Saya tidak ada dalam itu, nama saya. Dan pakar saya masih 3D waktu itu. Langsung saya kasih ke dia. Nah, baru naik 4A. Kasih ke dia. Dari 5 tuh lama dia memperhatikan. Saya terus kerja, saya tidak ikut dia di meja tamu. Sudah itu keputusan dia apa? Dia bilang, San, saya minta sekda kota itu kau jadi sekda aku. Dibilang itu, masa abang? Ya benar sebenarnya. Sebab saya terpikir waktu itu tidak mungkin. Saya ini kan orang Sarolangun, dia orang Sarolangun. Tidak mungkin di kota. Biasa kan ada keseimbangannya. Kalau sekdanya orang sini, mungkin ada anak putra daerah sini. Kira-kira begitu jalan pikirannya waktu itu. Saya ada terpikir mau jadi sekda pada saat itu, mau sekda Sarko waktu itu. Karena saya kan orang sana gitu. Jadi penentuan pilihan menjadi sekda kota saat itu juga? Pak Arifin ngomong, memutuskan begitu. Tapi saya bilang, tidak mungkin Pak. Abang carilah yang lain. Tidak, aku nunggu kau. Lama sekali sekda itu kosong, tidak salah 2 bulan, 3 bulan. Dia melapor kepada Pak Gubernur saat itu Pak Suyuti. Tapi memang Pak Suyuti hampir mengakhiri jabatannya. Sudah salah setahun lagi pun tidak sampai lagi. Tentu dia berpikir kan saya ke depan mau kemana, kan itu. Berarti negosiasinya cukup lama, 2-3 bulan? Iya, 2-3 bulan. Sebab dia mau orang lain tidak mau dia. Gitu. Itulah budi Pak Arifin itu yang tidak bisa saya lupakan. Pernah dikasih contekan nggak sih Pak, kenapa harus memilih Anda? Nah, tentu alasannya dengan Pak Gubernur ya. Mungkin alasannya karena saya mantan ajudan, pernah ikut Pak Suyuti cukup lama, pernah jadi camat. Mungkin dasar-dasar itulah pemikiran beliau mungkin memilih saya. Jadi tetap profesional, tidak memikirkan ini sama satu daerah? Tidak. Saya pikir tidak. Akhirnya Pak Suyuti suatu saat memanggil saya. San, aku hampir berakhir jadi gubernur. Lama lagi aku habis. Kau diminta Arifin jadi sekda kota. Jadi kau ikut dia.
Oh siap Pak. Berarti hingga sampai ke Sekda pun Pak Abdurrahman Sayuti masih memonitor? Masih memonitor waktu itu. Akhirnya saya diproses sampai jadi Sekda Kota dan mulai bertugas di kota. Pak Arifin, Pak Wali, Pak Sayuti pun tidak lama itu dia berhenti jadi Sekda, jadi gubernur. Saya tetap pada Pak Arifin pada saat itu 7 tahun saya menjadi Sekda, itu bayangkan. Sangat lama. Sangat lama. Dan saya juga itu tadi di samping karena saya dikenal oleh tokoh-tokoh masyarakat, ya saya sampai itu juga salah satu wakil sekretaris lembaga adat provinsi pula diajak oleh, dan pernah menjadi sekretaris KONI Provinsi Jambi. Pak Arifin jadi gubernur pada saat itu. Pak Zulkifli. Iya. Saya diminta menjadi sekretaris KONI Provinsi Jambi. Ketua KONI-nya Pak Zul. Ngebagi beban-beban tugasnya gimana sih? Beban tugasnya cukup banyak. Banyak banget. Bayangkan di kota banyak ajudan, di tugas di provinsi saya di wakil sekretaris lembaga adat dan jadi sekretaris KONI Provinsi Jambi. Jadi banyak banget jobnya ya Pak. Tinggal lagi bagaimana kita membagi waktu pada saat itu. Ketika menjadi Sekda, bisa nggak Pak di-sharing ketika harus bekerja sebaik mungkin, tapi namanya juga Sekda maupun jabatan tertinggi apapun, banyak titip sana titip sini, pernah nggak Pak dirasain? Pada saat itu belum seperti reformasi sekarang, masih ala Orde Baru lah, masih. Cuma yang saya rasakan pada saat itu, posisi kita sebagai Sekda itu kita harus duduk sebagai Sekda, kita tahu diri. Artinya ya kekuasaan kita tidak kekuasaan wali kota. Jangan mentang-mentang Sekda jabatan sama dengan wali kota. Sampai berpakaian pun saya masih diajar oleh Pak Sayuti. Berpakaian pun jangan melebihi dari atasan. Kalau pakaian memang atasan misalnya jamnya jam Rolex, kita jangan jam sampai begitu. Secara detail. Secara detail diajar oleh beliau. Dan ketika setelah selesai, saya terapkan. Oke, setelah Anda selesai menjadi Sekda 7 tahun, itu sebenarnya belum selesai ya Pak? Belum. Tapi Anda memilih untuk bisa balik kampung lagi. Jadi prosesnya saya juga didorong oleh Pak Arifin Manap. Didorong untuk oleh ikut atasan calon Bupati Sarolangun. Atasan saya Pak Arifin Manap mendorong saya itu. Padahal itu sebenarnya masa jabatan Sekda belum berhenti saya Sekda, belum berhenti, masih menjabat Sekda. Tapi cuti ikut calon, tapi kalah. Pertama kali kan kalah saya. Dipilih oleh DPR pada saat itu. 10 lawan 15. Pak Madel lawan saya itu, termasuk senior saya. Beliau 15, saya dapat 10. Tapi tidak memalukan hasilnya. Ya, tetapi saya tidak pikirkan itulah. Karena ini perintah bos waktu itu Pak Arifin. Akhirnya saya kembali lagi menjadi Sekda. Baru berapa tahun jadi Sekda, setahun setelah itu diperintah lagi Pak Arifin untuk menjadi wakil gubernur. Menjadi wakil gubernur? Pak Zul itu mau pemilihan kedua. Iya. Minta saya mendampingi, dan Pak Zul ngomong dengan saya minta di Hasan ikut saya jadi wakil gubernur. Waktu itu. Dan keputusan Anda? Tapi melalui kompensi Golkar. Oh, oke. Waktu kompensi Golkar itu semacam pemilihan lah di internal Golkar. Di Jambi sebenarnya waktu itu saya tuh berhasil sebenarnya kalau hitung suara. Tapi terakhir karena saya itu berlawanan dengan Pak Antoni. Pak Antoni kan salah satu DPP waktu itu. Ditarik ke Jakarta. Akhirnya yang diputuskan DPP pusat yang menjadi Antoni calon wakil gubernur mendampingi Pak Zul itu adalah Pak Antoni. Saya oleh Pak Arifin kembali lagi menjadi Sekda. Jadi totalnya berapa tahun sih Pak jadi Sekda? Jadi Sekda dalam proses 7 tahun. Oh, dalam proses 7 tahun, jadi keluar masuk. Prosesnya banyak banget. Ya. Berarti di 2005 Anda berkontestasi kembali? Akhirnya baru 2005 berjuang karena itu sudah pilihan rakyat. Oke. Berarti ini nggak ada lagi perintah bos lagi ya? Waktu itu tidak lagi. Saya sudah mengambil sikap sendiri. Dan mohon maaf pada saat itu juga kita berseberangan dengan Pak Arifin waktu itu. Dengan Pak Arifin tidak merestui saya waktu itu. Tidak merestui? Tidak, waktu jadi Bupati yang kedua tidak direstui oleh beliau. Dengan alasan? Ya adalah sesuatu masalah politis lah, saya perlu ceritakan waktu itu, sehingga akhirnya beliau mendukung calon lain lawan saya. Itu anehnya kan waktu itu. Padahal kita ini anak didik dia selama 7 tahun ya. Tapi terakhir juga dia mengakui saya dan dia juga mendukung saya, dan akhirnya boleh. Ya politik biasalah ya. Dan di situ berarti jabatan terakhir di birokrasi adalah Sekda Kota Jambi. Dan Anda harus turun dan akhirnya ya jadi bupati, menang. Sosialisasinya berapa lama Pak? Waktu itu 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Ya, itu menyita waktu juga. Ke wilayah Kabupaten
Saralangun. Kemenangan dari kecamatan-kecamatan mana saja kalau daerah Saralangun? Waktu itu cukup lumayan lah. Tapi saya itu bukan berlawan dengan Madel waktu itu. Madel tidak ikut calon waktu itu. Saya berlawanan dengan si Mariadi Sarif. Ada persentase kemenangan, Pak? Saya lupa juga, mungkin sekitar 60% atau berapa gitu ya. Cukup tinggi. Cukup lah, cukup lumayan. Dan itu setelah selesai, kenapa sih Pak untuk tertarik di kontestasi lebih tinggi lagi di lingkaran gubernur, Pak? Sebenarnya ini didorongin juga saya itu. Sebenarnya. Didorong juga? Didorong oleh tokoh-tokoh masyarakat. Suatu saat saya menjadi Bupati Saralangun, ini gubernur Pak Zulkifli sudah habis nih. Iya. Yang kedua, saya didatangi oleh tokoh-tokoh adat Jambi. Ke Saralangun? Ke Saralangun. Oke. Waktu itu zaman itu Pak Asif Sam. Dan berapa orang datang ke Saralangun, minta saya untuk menjadi calon gubernur Jambi untuk menggantikan Pak Zulkifli Nurdin. Waktu itu saya nolak. Saya kan masih jadi bupati. Iya. Baru 3 tahun, 3 tahun mau jadi bupati. Jadi kan 1 tahun terakhir mau berakhir. Menjadi bupati partai apa yang mengusung? Partai dulu Golkar. Golkar, PAN juga ikut membantu. Akhirnya waktu itu saya jawab berapa orang tua-tua yang datang. Saya waktu itu jadi Bupati Saralangun, syukur alhamdulillah juga, termasuk dikenal juga ya waktu itu. Saya bilang, saya ini baru jadi bupati Pak, saya bilang. Janganlah saya didorong jadi gubernur. Nanti takut saya tidak mampu, saya bilang. Aida, menurut kami yang tua-tua ini sudah itu. Akhirnya waktu itu saya bilang, nantilah saya izin untuk umroh, saya bilang. Anda harus berpikir lagi. Berpikir lagi, saya kasih kesempatan untuk itu. Akhirnya saya berangkat umroh. Pulang dari umroh baru saya nyatakan saya siap maju calon gubernur. Ini melalui partai? Waktu itu karena salah partai Golkar, berapa partai ya, termasuk partai PKS waktu itu dan beberapa partai lain lah. Tapi waktu itu kita kan 4 calon gubernur itu. Iya, kan? banyak. Pak Majid Muaz dengan Pak Abdullahi sama-sama bupati. Saya ngambil waktu itu zaman itu Pak Cendra. Iya. Jadi wakil saya pertama kan. Nah, kemudian juga termasuk si Zulfikar dengan Ami Tahir dan Saprial juga maju sebagai calon. Jadi 4 calon itu. Banyak. Semuanya calon-calon ini bupati-bupati semua. Kuat semua, punya daerah teritorial. Punya daerah teritorial itu ya. Sebenarnya yakin menang nggak sih Pak waktu itu? Nah, saya waktu itu tidak terpikir apa-apa. Pokoknya enjoy aja masuk itu. Karena diminta, ya, lalu. memang didukung diminta ya. Rasa-rasanya tuh mungkin bisa menang, bisa kalah kan. Kalau udah kalah waktu itu ya tentu balik jadi bupati lagi waktu itu kan. Gitu. Kalau misalnya bicara tentang menjadi bupati dan menjadi gubernur, sebenarnya enakan mana sih Pak? Kalau misalnya bukan masalah menguasai wilayah mana besar, tapi enakan mana tugas yang diemban? Saya pikir sama aja. Sama saja. Kalau beratnya memang berat gubernur ya. Berat gubernur. Sebab wilayah kerjanya lebih luas gubernur daripada bupati. Kalau bupati memang kita lebih dekat pada masyarakat, berbatas langsung masyarakat. Tapi berat gubernur, kita bukan berarti bikin jabatan. Saya tuh yang paling stres itu adalah menjadi gubernur tuh. Saya tuh berlawanan dengan para gubernur lainnya se-Indonesia. Gitu. Saya tuh paling stres kalau melihat daerah lain itu lebih hebat dari kita. Lebih maju daripada lebih maju dari kita. Itu saya dah stres. Apalagi lihat di TV ada tampilan-tampilan gubernur lain, wah itu saya stres. Begitu, memang rasa ingin memajukan daerah itu luar biasa. Tapi memang luar biasa untuk stres. Saya dihargai. Tahun kedua jadi gubernur, itu kami dengan Pak Prodi itu waktu itu menjadi perencanaan terbaik kedua se-Indonesia. Terbaik kedua. Terbaik. Nomor 1 waktu itu Palembang, nomor 2 saya, nomor 3 Jawa Barat. Berarti master plan-nya sangat baik untuk Jambi. Itu perencanaannya bagus gitu. Diakui oleh Ketua Bappenas. Kenangan untuk wilayah Saralangun apa Pak ketika menjadi kalau bupati? Saralangun, saya begitu di Saralangun memang juga ngebut pada saat itu ya. Untuk berhasil provinsi kan di Saralangun harus kita sukses. Iya. Saya bisa membangun Masjid Sultan, kami dengan Cendra waktu itu ya. Kemudian membangun turap di depan Wanita Supati, hotel abadi kerjasama dengan swasta, kemudian membangun KONI, ya. Kemudian itu termasuk pelabuhan terminal itu konsep awalnya kami dengan Cendra dulu. Ya sekarang sudah selesai. Jadi ini dikebut walaupun padahal di awalnya belum berpikir untuk jadi gubernur ya. Saya heran juga 4 tahun kami dengan Cendra itu bisa membangun Saralangun itu seperti itu.
Investasi-investasi sebenarnya yang ditanamkan ketika Anda menjadi kepala daerah itu di wilayah-wilayah Jambi ini apa sih, Pak? Sebenarnya yang jelasnya kita memonitor ketat itu dana yang ada di dinas-dinas. Macam di Serolangun sampai 3 bulan terakhir saya pernah 1 tahun itu kepala dinas itu tidak ada punya uang jalan lagi. Tidak punya uang jalan? Uang jalan, uang habis terkuras untuk membangun tadi. Pernah itu. Dimusuhin jadinya, Pak? Ya, tidak ada, mana berani kepala dinas mesti membantu. Itu salah satunya dulu ketua bapedanya Pak Sarasadin. Ketua bapedanya beliau ya sekda provinsi sebelumnya. Oke, Pak, kalau misalnya bicara tentang pencalonan lalu menjadi kepala daerah, otomatis banyak teman dan juga banyak lawan. Nampak nggak sih, Pak? Jadi begini sebenarnya, kalau prinsip saya begini, kalau kita bersaing sama-sama mau jadi gubernur, calon, kita bersaing boleh, tapi jangan sampai dendam. Itu yang paling penting. Ya, nama jabatan kan amanah. Yang jelas kita sama-sama berjuang, sama-sama kalau memang berhasil, alhamdulillah. Kalau berhasil, ya enggak. Saya juga pernah kalah, saya pernah menang, kalah, menang, kalah. Ketara nggak, Pak? Kelihatan nggak sih kalau misalnya ada yang orang nggak suka, lalu kritisnya terlalu tajam? Saya kan sudah disuruh Pak Seuti mempelajari watak orang kan. Jadi dari awal memang harus pelajari watak-wataknya. Ini modalnya ya, Pak? Ternyata itu rupanya Pak Seuti jurus saya mempelajari watak manusia. Oke, ketika Anda menjadi Gubernur Jambi periode 2010 hingga 2015, hal yang paling terkenang oleh masyarakat Jambi ketika Gentala Arash ada, itu adalah proyek mega besar yang dibangun di Provinsi Jambi pada masa jabatan Anda, dan sampai saat ini dikenang. Sebenarnya apa sih, Pak, tujuan utamanya Anda dulu membangun itu? Jadi ide pembangun Gentala Arash itu sebenarnya itu berawal dari saya jadi gubernur. Saya duduk di depan itu ada Ancol. Nah, di depan ada itu Anjungan. Oh, Anjungan, ya. Di depan dinas gubernur pada sore hari. Saya duduk di situ, baru jadi gubernur. Saya mencoba duduk di situ. Dulu kan tidak mungkin kalau kita tidak jadi gubernur duduk di situ. Saya melihat ke seberang. Di seberang itu saya ingat apa yang saya ingat. Pertama, saya pernah 6 tahun di seberang kota, menuntut ilmu di pondok pesantren. Di seberang itu juga orang yang pernah membesarkan saya, orang yang mendidik saya dari jadi ajudan dia, yang namanya Dr. Anus Haji Abdul Rahman Seuti. Di seberang saya punya sejarah macam-macam di Sungai Batanghari, yaitu saya pernah nambang perahu pada saat saya masih kelas 2 MTS, mulai ngaji di seberang. Juga saya tamat dari seberang, tinggal di Legok mencari ikan di Sungai Batanghari. Dalam pikiran saya, itulah kenangan saya melihat Sungai Batanghari pada saat itu dan seberang kota. Akhirnya saya berpikir, apa yang mau saya bangun di seberang kota ini? Dalam pikiran saya, begitu orang melihat di seberang, ada sesuatu yang wah gitu. Ya, ada yang mengagumkan. Kalau pada saat itu kan belum ada, itu kan ada apa-apanya. Ada suatu perkampungan, di situ banyak pesantren, pendidikan agama, dan situ banyak orang wali-wali aulia zaman dahulu, ulama-ulama besar. Itu yang saya ingatkan di seberang kota itu. Dan saya pernah ngaji di sana 6 tahun, tinggal di Olak Kemang. Akhirnya terpikir oleh saya akan membangun sesuatu. Mulai saya terpikir mau membangun tugu. Kalau saya membuat tugu besar di seberang kota, kemudian ada anak yang sedang, karena saya dulu ngaji di seberang, 2 orang laki-laki, mungkin 1 orang bawa kitab, pakai kain, pakai kitab. Kan dulu kalau ngaji seberang kan kitab besar-besar. Itu yang terpikir saya membangun itu. Tapi saya terpikir juga, kalau membangun menurut guru saya, kalau membangun patung itu nanti suatu saat kita dituntut nyawanya oleh si patung itu. Akhirnya terhenti, tidak jadi. Berpikir saya konsultasi dengan teman-teman waktu itu, Pak Sadin itu masuk sekda waktu itu, dan masuk ketua Bapeda. Coba saya minta panggil anak dari Bandung. Coba saya konsultan yang bisa membangun sesuatu. Ya, kita minta ide dia, tapi nanti saya ngasih jalan pikiran kepada beliau. Akhirnya diambil anak dari Bandung. Panggil, saya ceritakan. Yang apa saya ceritakan? Saya dulu di sini begini, pernah ngaji seberang, pernah orang yang saya kagumi, pernah jadi gubernur Jambi, dan saya menjadi ajudan beliau, dan saya dibesarkan juga oleh beliau. Saya pernah di Batanghari nambang perahu, pernah mencari ikan di perahu.
coba kamu membuat sesuatu di seberang kota itu, saya bilang dengan anak Bandung, Pak Sultan, sehingga orang dari sini melihatnya, wah. Tapi pemikiran ini kan pastilah masalah agama segala macam. Iya. Oke Pak, kasih kesempatan kami berpikir sekitar 2 bulan. Kata anak itu, saya lupa siapa Pak Sultan. 2 bulan. 2 bulan kasih kesempatan kami. Oke, sebentar. Cuma dia menggali saya. Dulu Bapak di seberang berapa tahun? Sekian. Gajinya apa di pesantren? Ceritanya. Sama dengan Pak Siti segala macam. Macam mana dulu nabang perahu, macam mana dulu cari ikan segala macam. Akhirnya dia pulang sini, dia mau minta izin memaparkan rencana pembangunan untuk di seberang kota. Akhirnya timbullah gambar yang seperti sekarang, Gentala Aras itu. Dan itu direalisasikan. Berapa tahun Pak anggaran? Ini dalam proses waktu di expose ada sesuatu perbaikan. Oh, ada Saya perbaikan. panggil seluruh kepala dinas yang terkait, PU, Ketua Peda, panggil. Akhirnya ada sesuatu yang kita baik misalnya di bawah itu harus ada museum. Museum agama Islam, perkembangan agama Islam di seberang kota. Iya. Sehingga kita kitab dalam museum Gentala Aras kan, di bawah itu ada. Kemudian di bawahnya ada teater. Bisa dilihat nonton dalam skala sekitar 20 orang, 30 orang. Berarti itu idenya ditambah-tambah. Ditambah-tambah dari anak tuh yang itu tadi. Iya. Yang memapar awal. Kemudian di atasnya seperti puncak masjid. Di situ nanti rencana awalnya dulu, kalau ini sebenarnya sudah banyak rusak. Iya. Kalau musim waktu tiba, misalnya sholat, itu berbunyi di atas itu, azan. Nah, kemudian ada jembatan ke seberang kota, berletter S. S itu bisa seberang, macam-macam lah ya. Itu. Kemudian terakhir kita panggil budayawan, timbullah namanya Gentala Aras itu. Iya. Jadilah bangunan itu sampai sekarang. Banyak persepsi yang mengartikan Gentala Aras itu adalah Abdurrahman Sayuti dan lain sebagainya. Sebenarnya arti sebenarnya itu apa sih Pak? Sebenarnya kalau Gentala Aras semuanya bisa, kalau cerita awalnya Gentala itu kan suatu gemah ya, di atas, Aras suatu yang tinggi, Gentala itu genta, menggema gitu. Jadi apabila misalnya musim waktu tiba, itu sholat akan berbunyi di situ. Di samping juga kami buatkan artikan, bisa juga diartikan Gentala itu gena bahasa Jambi itu gena itu tempat. Tempat kelahiran. Aras itu Abdurrahman Sayuti. Tempat kelahiran. Abdurrahman Sayuti. Saya mengenangkan jasa beliau. Dan ini bisa direview juga nggak sih Pak? Ketika Anda menjadi gubernur, banyak loh yang terbangun di Provinsi Jambi seperti jalan menuju Kerinci. Ini adalah awal pembukanya Anda. Betul. Dulu begini, memang dulu kan sudah menjadi pemikiran awal kita. Ada 3 jalan waktu niat saya waktu jadi gubernur, akan saya bangun sekaligus. Pertama jalan ke Jangkat, yang kedua jalan ke Batang Asai, yang ketiga jalan ke Kerinci. So pada saat itu jalan itu sangat parah. Saya ke Jangkat itu ada demo ke Jambi zaman Pak Zulkifli, belum terrealisasi waktu itu. Karena kita mungkin anggaran kita pada saat itu masih dikit. Akhirnya begitu ketika kami jadi gubernur, kami panggil dinas PU, kita rapatkan 3 ini mana yang kita dahulukan. Sebab dana kita sangat sedikit. Awal saya jadi gubernur itu tidak salah 1,6 triliun anggaran kita. 1,6 triliun. Iya, kecil sekali. Dan akhirnya kita coba pres dan putuskan, saya memikirkan kalau saya membangun jalan ke Kerinci, anggaran tidak cukup. Sebab Kerinci lebih panjang. Kami rencanakan waktu itu jalan ke Kerinci itu kita jadikan jalan nasional. Tetapi secara pelan-pelan kita anggarkan juga untuk dana provinsi ke sana. Kemudian kalau saya membangun jalan ke Batang Asai, tidak mungkin. Itulah sensitifnya saya berpikir itu. Sebab Sarolangun itu kan kampung saya. Pasti orang berpikir kalau saya membangun Batang Asai, mentang-mentang dia gubernur, dia mendului jalan kampung dia. Terpikir pikiran seperti itu, akhirnya sudah Batang Asai nanti dulu. Malah kampung sendiri malah tidak prioritas. Ya, dan tidak prioritas. Jangan nanti anggapan orang. Saya tuh terlalu berperasaan jadi orang, begitulah. Jangan orang nyangka kita mementingkan kampung halaman kita. Dan akhirnya saya putuskan jalan ke Jangkat. Sebab Jangkat tuh lebih parah dari jalan kedua-duanya itu. Sedangkan jalan ke Batang Asai kita spot by spot aja, tiap tahun kita bantu. Multi-years.
Tidak mutayes. Tidak Tapi mutayes. kalau yang jangkat mutayes. Oh, oke. Mutayes itu kan dibangun sekaligus, dibayar 3 tahun. Iya. Kalau jalan ke Kerinci spot by spot juga. Mana yang baik, mana yang buruk kita bangun dulu, mana yang buruk bangun. Sama dengan jangkat. Tetapi Kerinci kita proseskan juga untuk menjadi jalan nasional. Berarti fokus pada kepemimpinan awal Anda menjadi gubernur adalah perbaikan infrastruktur di Provinsi Infrastruktur, Kecil, ya. betul, infrastruktur. Walaupun dengan anggaran yang sangat minim. Sangat minim, sangat terbatas gitu. Nah, terakhir jalan ke Kerinci menjadi jalan nasional akhir masa jabatan saya 2014 akhir. Kemudian jalan ke Jangkat selesai. Sampai sekarang jalan masih bagus. Sedangkan Batang Asai spot by spot. Ternyata ya dulu saya berpikir mungkin bisa kedua, tidak selesai. Jadi Jangkat akhirnya kampung sendiri terbengkalai. Tapi bentuk jalannya, trase jalannya sudah bagus. Pak, ketika Anda menjadi gubernur Jambi, sebenarnya ketika semua planning sudah dilakukan seperti jalan, lalu juga gental aras, tapi ketika saat ini melihat bahwa ternyata tidak diteruskan secara baik, terbengkalai seperti itu, sebenarnya sebel nggak sih Pak? Enggak lah, saya tuh serahkan kepada yang melanjutkan. Biarlah, kekuasaan itu kan kita hanya batas apa yang diberikan kuasa oleh rakyat dan Tuhan, Allah. Saya 5 tahun itu yang bisa saya kerjakan. Usaha lanjutannya silakan pejabat selanjutnya menilai, ya mungkin dari pejabat selanjutnya itu tidak dianggap prioritas gitu. Misalnya kita dulu saya merencanakan dan memperjuangkan pembangunan Ujung Jabung misalnya. Iya. Ujung Jabung perjuang dari awal tahun, awal jadi gubernur kami sudah dapat survei waktu itu. Iya. Bahwa pelabuhan Ujung Jabung itu tuh sangat strategis gitu. Sampai waktu itu DPTP 6 ada teman saya Iskandar juga mengasihkan bocoran ada dari pusat hasil survei mengatakan ini strategis Ujung Jabung. Ayo kita berjuang untuk Pak SBY datang ke Jambi pertama kali. Pak SBY utusannya di gubernur kan 2 kali ke Jambi. Pertama kali saya ekspos di depan beliau di rumah dinas gubernur tentang perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan. Waktu itu ada berapa 13 poin yang saya usulkan. Salah satunya saya katakan Ujung Jabung sangat strategi untuk pembangunan Jambi, termasuk Bendara Sultan Taha waktu itu kita ekspos. Oleh Pak SBY hasil ekspos saya waktu itu para bupati semua hadir. Tokoh-tokoh saya undang waktu itu. Para menteri dekat Pak Presiden berhadapan kami. Kata Pak Presiden masih ada lagi, ada tambah 3 poin lagi itu, jadi 17 kalau salah. Nah, itu beliau. Kenapa kita waktu itu kan satu partai dengan beliau. Nah, kita dekat. Dan sehingga Ujung Jabung itu berkali-kali tertunda-tunda sampai terakhir 2014 akhir pertengahan kalau tidak salah baru diletakkan batu pertama pembangunannya. Sedangkan untuk membuat jalan dari Simpang ke Ujung Jabung untuk Sungai itu kita membebaskan tanah untuk jalan. Itu zaman saya kalau tidak salah berapa puluh persen sudah dibebaskan. Terakhir seringnya sudah dibebaskan. Tapi kelihatannya memang tidak dilanjutkan. Karena ada prioritas lain mungkin dari pejabat sesudah saya. Bagi saya silakan. Sebab penilaian kita berbeda gitu. Kalau saya dulu berpikir Jambi ini mau maju, kalau Jambi mau bersaing dengan provinsi tetangga ini, Ujung Jabung harus kita wujudkan. Kalau tidak itu kita jadi pengekor terus itu. Sebab Palembang lebih besar dari kita. Menggerakkan hati masyarakat kan Allah juga lah. Jadi kalau Allah masyarakat Jambi memilih saya terima kasih. Kalau tidak juga bagi saya tidak pernah kecewa gitu. Selama ini juga saya tidak jadi gubernur lagi sudah tidak kecewa. Kadang-kadang saya tahu lah yang menzalimi saya segala macam bagi saya sudahlah. Hakikatnya yang menggerakkan hati orang itu adalah Allah juga. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Pak BA, selesai di periode pertama Gubernur Jambi, banyak impian yang masih tertunda. Apa saja sih Pak sebenarnya singkatnya? Betul. Sebenarnya kita sudah punya konsep semua sebenarnya. Pertama, di samping juga pelabuhan Ujung Jabung itu harus selesai, itu awal dulu ya, konsep terakhir kita yang sudah kita siapkan. Juga kita akan mencoba untuk merenovasi Masjid Agung. The Islamic Center itu sebenarnya dulu mau dibongkar itu. Kita jadikan lebih besar lagi. Saya pernah melihat
Masjid Agung di Kuala Lumpur. Di sebelah Masjid Agung itu ada pustaka, pustakaan besar, bagus itu. Dan itu yang mau kita terapkan di Masjid Agung kita ini. Termasuk juga sekolah yang ada di sebelah itu, ada Al-Falah, tapi yang sebelah rumah Korem. Itu sudah direncanakan untuk dipindahkan ke Sempakawat. Sudah disiapkan lokalnya. Nanti harapan kita di bawahnya ada parkir, di atas itu ada perpustakaan. Berarti sebenarnya impian Anda bukan hanya membangun infrastruktur tapi SDM. SDM ya, di situ. Termasuk juga masjidnya direnovasi. Itu sudah, sebenarnya foto sudah selesai. Perencanaannya ada. Jadi kalau Pak Gubernur mau itu silakan aja. Tapi apa dilanjut atau tidak. Kemudian juga kita sudah menyiapkan juga rencana pembangunan komplek olahraga di Sungai Bertam, di Sungai Gelam. Sekian berapa ratus hektar itu sudah kita siapkan. Jalan ke arah sana itu 2 jalur sudah disiapkan. Tapi sebenarnya itu rencana periode kedua, tapi kan sekarang tidak jadi. Jadi sebenarnya dari dulu masa kepemimpinan Anda sudah berpikir untuk bisa kita go nasional ketika ada event-event besar. Perencanaannya arahnya harus ke situ. Oke, ketika Anda selesai masa periode pertama dan untuk maju lagi ternyata kalah, Pak. Sebenarnya kalau misalnya di-review, dievaluasi kekalahan Anda apa saja sih, Pak? Saya tidak, itu semua sudah takdir Allah. Gitu. Sudah takdir Allah, saya tidak pernah mengevaluasi itu lagi. Begitu diputuskan hasil pilihan rakyat, masyarakat, itu yang terbaik pada sisi Allah. Ya ternyata memang seperti itu, dan saya ikhlas saja untuk memberikan kepada teman saya berikutnya, itu Pak Zola dan Pak Parodi Umar. Ketika wakil Anda berpindah pasangan, ini masih saja bisa mau survive dan ikhlas saja? Ya, kita ikhlas saja. Sampai sekarang pun saya juga mendoakan dia berhasil. Dan impian Anda, kalau dia berhasil kan saya merasa bangga juga. Beliau kan mantan wakil saya. Impian Anda membangun Jambi pun sebenarnya sempat terkubur sampai saat ini. Saya ya terserahlah masyarakat, saya tidak begitu mengevaluasi itu lagi. Nah, itu sudah kita tutup. Sudah selesai masa perjuangannya, dan ini hasilnya belum maksimal, tapi Anda ketika selesai pemilihan Anda dinyatakan gagal dan Anda sempat rehat untuk tidak masuk ke dunia politik lagi. Betul. Ketika tidak diamanahkan menjadi ketua Demokrat Provinsi Jambi, Anda benar-benar rehat, Pak? Rehat, betul. Itu sebabnya saya lari kepada kegiatan sosial. Saya mengadakan ikut pengajian, malah pernah saya membuka, teman-teman minta pengajian bapak-bapak. Kan selama ini PKMT kan, di Pemenang saya pernah buka pengajian bapak-bapak itu, menghadiri situ. Dan saya juga melakukan kegiatan pengajian 1 minggu itu cukup banyak. Misalnya Selasa malam Rabu saya di Sarolangun, Rabu kembali Jambi pengajian di masjid saya di depan ini kan. Kemudian Jumat pagi saya di Kumpe. Kemudian saya Minggu malam Senin saya dikenali Asam Atas. Itu yang saya lakukan selama ini. Jadi rehatnya back to basic gitu. Back to basic. Karena basicnya dari anak pesantren, larinya ke sosial dan agama gitu. Jadi memang itu. Dan saya enjoy, sangat enjoy sekali. Tapi ketika di publik, nama Anda masih digadang-gadangkan untuk menjadi salah satu figur-figur yang harusnya menjadi wakil rakyat, dan saat ini kita tahu Anda menjadi wakil kembali, mencalonkan kembali walaupun tidak menjadi gubernur, tapi dengan partai yang berbeda, yakni Golkar. Sebenarnya dari awal Anda adalah Golkar, lalu pindah dan kembali lagi ke Golkar. Betul. Memang terakhir ya saya memang mengundurkan diri dari Demokrat, dan terakhir ya saya sebenarnya sudah bertekad untuk kembali di bidang sosial tadi ya. Tapi akhir-akhir ini saya memang didorong oleh tokoh-tokoh kita juga. Pak Hasan ikut lagi lah. Mungkin dalam versi lain, mungkin untuk membantu membangun Jambi. Mungkin kalau bisa di pusat, dengan pengalaman saya bekas pernah jadi gubernur, jadi bupati, berkiprah di bidang politik. Terakhir ada beberapa partai yang menawarkan saya tidak sebut partai, banyak partai menawarkan saya untuk calon pusat. Dan setelah renung, saya istikharah, saya putuskan saya maju melalui Golkar. Dan waktu itu saya dipanggil juga oleh DPP untuk ikut maju di Dewan di Golkar Pusat, di DPR Pusat. Ya ternyata memang sekarang saya calon di Golkar, nomor urut 1,
dari Partai Golkar. Jadi ini Dapil adalah Provinsi Jambi, ya. pilihan yang tepat untuk menjadi wakil rakyat dari Partai Golkar nomor urut 1 ya. Untuk menjadi wakil dari Senayan. Ini memang pilihan yang Anda rasakan nyaman, Pak? Terakhir memang ya saya putuskan seperti itu. Dan menurut saya mungkin ini tepat juga saya untuk setidak-tidaknya mendorong dan membantu ke kepala daerah atau gubernur. Waktu itu saya tidak terpikirkan apakah itu Pak Perhodi yang diteruskan sekarang atau Pak Zumi Zola. Yeah. Bagi saya waktu itu ya sudahlah, kita membantu kepala daerah yang sekarang untuk membangun Jambi. Mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya kedudukan saya. Anda kata saya duduk di politik di Senayan. Makanya Anda memilih langsung dari pusat saja. Dari pusat saja. Sebenarnya apa sih Pak impiannya lagi ketika Anda memilih untuk bisa turun lagi mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, Pak? Di sisa-sisa umur nih kalau bisa memang apa yang bisa kita buatkan untuk kepentingan orang banyak masyarakat. Ya, kita kan tidak banyak orang di Jakarta. Ya. Apalagi Jambi untuk jadi menteri. Itulah pada saat saya jadi gubernur, cita-cita saya menyekolahkan anak-anak kita. Ngambil doktor, S3 cukup banyak yang saya sekolahkan. Karena itu dasar pemikiran kita tidak banyak orang kita di Jakarta. Dan mudah-mudahan saya dengan masuk di Senayan, ada kata nanti ditakdirkan Allah jadi. Ya mudah-mudahan ada harapan-harapan yang saya harapkan untuk kepentingan Jambi. Dan membantu pemerintah Provinsi Jambi untuk mendorong pembangunan Jambi. Tapi kalau dikatakan Demokrat setelah Anda hengkang dan ini udah mulai menurun, benar nggak sih Pak? Saya tidak tahu tuh. Silakan yang menilai. Saya tidak menilai itu. Bagi saya itu kenangan lama, ya sudah, atas itu silakan saja. Kadang miris nggak sih Pak ngelihat partai yang dibesarkan? Masyarakat aja. Sudah pilihan. Ya. Sudah pilihan. Ketika ini memang sebentar lagi kita harus bisa memilih wakil rakyat. Kalau ditanyain kenapa sih kami harus sebagai masyarakat untuk memilih Anda, Pak? Ya kalau memang masyarakat memang berkenan memilih saya terima kasih. Kalau juga ada pilihan lain, ya silakan masyarakat. Itu yang terbaik. Pada dasarnya saya itu selalu kembali karena basic saya agama. Pada dasarnya hakikat menggerakkan hati masyarakat kan Allah juga lah. Jadi kalau Allah masyarakat Jambi memilih saya terima kasih. Kalau tidak juga bagi saya tidak pernah kecewa gitu. Selama ini juga saya tidak jadi gubernur lagi sudah tidak kecewa. Kadang-kadang saya tahu lah yang menzalimi saya segala macam, bagi saya sudahlah. Hakikatnya yang menggerakkan hati orang itu adalah Allah juga. Gitu. Mungkin dalam Al-Quran juga dikatakan sesuatu yang menurut kita itu baik, mungkin pada sisi Allah mungkin buruk. Tapi sebaliknya sesuatu menurut kita buruk mungkin pada sisi Allah itu baik. Jadilah jangan apapun yang terjadi terhadap diri kita semuanya kita serahkan kepada Allah. Mungkin baik buruk kita serahkan kepada Allah. Tapi nama Anda digadang-gadangkan bakal dapat menduduki 8 kursi di Senayan. Mudah-mudahan kalau memang itu takdir ke Allah, terima kasih banyak dan mudah-mudahan Allah meridhoi. Berat jadi gubernur sekarang. Ya dulu juga berat dan saya merasakan jadi gubernur itu sangat berat dan bupati itu juga berat. Saya memaklumi apabila kepala daerah itu tidak ada waktu. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Mengisi waktu Anda dengan berbagai kegiatan dan saat ini juga Anda terpilih menjadi Ketua PMI Provinsi Jambi kembali, Pak. Sebenarnya masyarakat masih menginginkan Anda ada di tengah masyarakat Jambi. Apa aja sih Pak kegiatan sehari-hari yang dilakukan bersama cucu dan juga anak-anak dan ibu, Pak? Ya kalau terakhir memang setelah di samping kegiatan saya sosialisasi sekarang untuk maju DPR RI kepada masyarakat, ya ternyata memang saya sibuk juga gitu ya, sibuk turun ke lapangan. Banyak sekali permintaan untuk ketemu gitu. Saya bersyukurlah gitu, masyarakat masih ingin ketemu kita kan. Kegiatan hariannya saya masih melakukan itu pengajian. Masih macam seperti tadi kan saya pagi Jumat pergi pengajian. Dan itu pengajian orang tua-tua semuanya tuh. Itu umur 60, 50. Termasuk beberapa orang pejabat, mantan pejabat pusat, Pak Bahari Azza di Ketua kan berkehakiman itu di Kumpe. Itu yang saya lakukan. Sampai kegiatan yang ngurus cucu yang juga repot setiap hari ya,
ngacak-ngacak tempat-tempat tidur segala macam. Sebenarnya kalau dari Anda dari sekitar 7 bersaudara, Pak, yang masuk ke dunia birokrasi, masuk ke dunia politik, hanya Anda kah atau masih ada? Di birokrasi ada, tapi kalau politik hanya saya. Hanya Anda. Lain itu ada di swasta dan di swasta dengan politik itu. Birokrasi. Kalau untuk anak, cucu dan menantu, kira-kira ada nggak, Pak, yang dihimbau untuk bisa diajak masuk ke dunia politik, meneruskan? Ya kalau saya lihat itu lebih beratnya ke birokrasi ya. Ada juga menantu saya mungkin di swasta, mungkin tahulah orang yang minta. Saya pikir mungkin itu agak senang juga berorganisasi. Saya tidak tahu ke depan. Sementara masih tetap berusaha beda di swasta. Gitu. Ini membangun relasi dan juga menguatkan amunisi-amunisi. Betul. Sebenarnya politik kan begitu kan. Samping yang paling harus kuat itu birokrat, itu jaringan. Harus jaringan. Artinya memimpin organisasi itu pada dasar itu membangun jaringan sebenarnya. Kita jadi ketua ini, kemudian ke alumni sekolah ini semua. Kita aktif itu membangun jaringan sebenarnya. Sampai memang memperkuat amunisi ya, harus kuat ekonomi gitu kan. Nah, itulah. Kalau untuk wilayah Provinsi Jambi, Pak, kira-kira untuk pencalonan DPR RI Anda, wilayah terbesar persentasenya kemana, di mana? Ya, saya sebenarnya sudah mengklasifikasikan empat kelompok. Saya tidak sebut itu rahasia itu ya. Tapi yang jelas kalau dikatakan potensial pertamanya ya tentu tempat kelahiran. Sarolangun, Merangin juga. Dua kabupaten lain itu kita anggap ada beberapa hal yang prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga, dan keempat. Jadi 4 prioritas yang bagi-bagi wilayah Provinsi Jambi. Ada yang memang wilayah yang saya perkuatkan betul karena itu mungkin dianggap kasih saya. Itu. Dan teman-teman lain juga seperti itu saya lihat. Teman-teman seangkatan maupun juga anggota-anggota ketika Anda menjadi gubernur masih ada nggak sih, Pak, yang saat ini masih membantu Anda? Masih banyak nggak? Masih banyak. Masih banyak. Banyak teman-teman di daerah yang masih ingin berpartisipasi dan banyak mendorong lah untuk membantu untuk calon DPR RI di lapangan. Tapi memang DPR RI ini tidak sama dengan gubernur. Kalau gubernur memang kita membentuk tim itu sampai ke tingkat korlih gitu, koordinator pemilih. Kalau ini tidak sama seperti itu. Sebab kalau gubernur itu kan besar, biayanya juga besar. Kalau DPR kan enggak lah. Bukan apa-apa ya ada sanggup juga kalau biaya besar ke DPR. Enggak masuk, kosnya enggak masuk. Berarti kos politiknya lebih besaran gubernur dibandingkan DPR RI. Besar gubernur. Sebab itu memang kita di DPR ini paling menggunakan tangan-tangan teman-teman dari Golkar ya. Dari calon-calonnya di bawahnya. Itu kerjasama. Pak, ketika nanti Anda bisa menduduki sebagai wakil rakyat di DPR RI dari Senayan, ketika nama Anda digadang-gadangkan untuk bisa menjadi ikut pada kompetisi gubernur 2021, kita pemilihan kembali, bahkan mungkin 2020, kira-kira siap nggak, Pak? Saya tidak ngerti sudah siap, tapi saya belum berpikir ke arah itu. Belum. Jadi harus bisa memenangkan yang ada dulu di depan ya, Pak? Ya udah satu-satu lah kita hadapi dulu. DPR lah, mungkin lebih nyaman di DPR ya. Berat jadi gubernur sekarang. Ya dulu juga berat, dan saya merasakan jadi gubernur itu sangat berat, dan bupati itu juga berat. Saya memaklumi apabila kepala daerah itu tidak ada waktu, jadi kita untuk ketemunya sulit. Ya memaklumi, saya kan punya adik-adik dan anak buah juga yang bupati yang ada yang dekat dengan saya, ada teman lama. Kadang-kadang kita minta ketemu dia ada waktu. Itu wajar-wajar saja sebenarnya. Saya sangat memaklumi karena saya pernah seperti itu. Kalau untuk keluarga sebenarnya support nggak sih, Pak, untuk mencalonkan kembali? Karena waktunya ketika rehat banyak banget untuk keluarga. Sekarang udah mulai turun lagi, lebih intens lagi. Ya, karena keluarga kita sudah terbiasa kan. Kalau ibu ini memang dari dulu pernah dari kecamatan kami kan. Ngurus rakyatnya dari kecamatan. Ya, enjoy saja gitu, biasa-biasa aja, tidak masalah. Itu juga di rumah ini kita pensiun tidak jadi gubernur juga seperti itu juga, orang datang ke rumah kan. Ya. Untuk jadi gubernur, jadi bupati juga kita ada juga itu prasmanan di rumah tetap, semua makan silakan. Orang di rumah tetap ramai. Gitu. Terakhir, jadi ibu sudah terbiasa dengan sudah terbiasa dan sangat mensupport. Ya. Terakhir dong, Pak,
apa impiannya untuk Jambi ke depan, apa seharusnya dilakukan oleh para calon wakil rakyat, dan ketika nanti Anda pun terpilih menjadi wakil rakyat, apa yang Anda akan bangun untuk Jambi tercinta, Pak? Ya jelasnya menurut pemikiran saya sekarang, para calon-calon dewan ini, terutama mungkin yang di pusat, harus kompak untuk dalam membuat atau dalam mendukung kebijaksanaan pemerintah daerah provinsi. Misalnya Bapak Gubernur, ya dulu saya pernah lakukan seperti itu. Setiap tahun Gubernur itu mengekspos kegiatannya di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan DPD RI yang diharapkannya bantuan dari pusat. Dia harus ekspos. Nanti akan kolerasi antara maunya Gubernur dengan kebijakan atau apa yang dilakukan oleh DPR Republik Indonesia di Jakarta dan termasuk DPD. Itu yang perlu nanti diciptakan ke depan menurut saya. Jadi antara Gubernur dengan DPR RI dan DPR itu harus kompak untuk memperjuangkan Jambi. Jadi tujuannya satu, berjalannya berbarengan, bersinergi. Ya, apa yang diusulkan melalui Musrenbang Nasional ya. Itu juga harus diketahui oleh DPR RI dan PDRI tentang rencana yang diusulkan oleh Gubernur. Sehingga nanti begitu pas bahasan di tingkat APBN ya, nanti DPR harus mensupport apa yang dia mau yang disuruh di Jakarta. Saya pikir begitu nanti. Jadi benar-benar wakil rakyat itu mengetahui tupoksinya dan juga ya mengetahui tentang rencana apa yang dibuat oleh Gubernur ke depan juga harus tahu. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.